Ya Naila, kalau inspirasi itu bisa datang dari mana saja, siapa saja bisa kita jadikan panutan untuk semakin berbuat baik untuk orang banyak. Ya, dan inspirasi Newsline kali ini datang dari fasilitas kesehatan atau Posyandu khusus bagi warga difabel. Tak hanya layanan kesehatan dan terapi gratis, Posyandu ini juga menyediakan armada ambulans penjemputan dari dan menuju lokasi. Posyandu disabilitas ini memanfaatkan lobi pendopo desa Bedali atau tepatnya di Jalan Dr. Cipto, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Posyandu ini dibentuk sebagai aksi nyata kepedulian masyarakat disabilitas hasil kerjasama organisasi Lingkar Sosial, Komunitas Bedali, Puskesmas Lawang, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta di bawah pembinaan Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman, Wedioningrat, Lawang, dan selama ini warga difabel harus mengeluarkan dana 200 hingga 300 ribu rupiah untuk menjalani 1 kali terapi atau pengobatan ahli. Ya, sementara sebagian besar di antara warga difabel justru berasal dari keluarga prasejahtera. Tak hanya pengobatan melalui obat-obatan, di Posyandu Disabilitas Desa Bedali Lawang juga menyediakan pos konseling kejiwaan serta sosialisasi pola asuh bagi orang tua dan keluarga warga berkebutuhan khusus. Adanya posyandu disabilitas ini ditanggapi positif oleh warga sekitar. Dan berikut kami hadirkan tanggapan dari warga. Sudah merangkul berbagai ranah, sebenarnya tidak aja disabilitas, ada juga ODGJ dan semuanya. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Nah, menurut saya konsep yang dibangun juga sudah mulai fresh, mulai dari bersenang-senang. Jadi saya merasa bahwa orang-orang yang disabilitas di sini tidak sendirian dan mereka merasa, oh ini loh aku, dan mereka merasa bersama-sama dengan orang-orang lain. Mungkin dari publikasi ya ini bisa juga memotivasi masyarakat yang lain, warga yang lain bahwa disabilitas itu juga juga perlu dirangkul gitu. Dan dari sini kan juga mereka dikasih motivasi, dikasih pengembangan, pemberdayaan, kayak dikasih kemampuan diajarin gitu membuat keset. Nah itu kan berarti disabilitas itu bukan orang yang istilahnya stuck sampai tidak bisa melakukan apa-apa. Oh ternyata banyak yang kayak saya juga. Masyarakat juga kayak yang keluarganya mungkin sedikit terbantu juga di sini. Dibantu juga. Pemirsa, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Ketua Posyandu Disabilitas, ada Kertaning Tias, dan juga orang tua salah satu peserta Posyandu Disabilitas, Wahyu Ningsih. Saya ingin ke Pak Kerta terlebih dulu. Selamat siang, Pak Kerta. Ya, selamat siang. Ya, Pak Kerta, tadi kalau saya lihat ada banyak sekali pelayanan yang disediakan ya di Posyandu Disabilitas ini. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih jauh mengenai pelayanan apa saja sih lebih spesifik yang ada di sana, Pak Kerta? Ya, pada prinsipnya pelayanan berdasarkan Posyandu pada umumnya. Namun di sini ada penambahan penting berdasarkan kebutuhan disabilitas berdasarkan ragamnya. Jadi kita ada fisioterapi itu untuk teman-teman tunadaksa, kemudian ada terapi wicara untuk teman-teman hambatan wicara. Kami juga menyediakan layanan terjemput gratis dari rumah tempat Posyandu pulang pergi, juga pelatihan kerja pasca rehabilitasi. Ya. Pak Kerta, Posyandu ini buka setiap hari atau jam berapa saja sih bukanya? Seminggu berapa kalikah dibuka, seperti apa? Ya, untuk layanan medisnya itu kita buka 1 bulan sekali di balai desa. Tetapi untuk pelatihan kerja pasca rehabilitasi itu kita buka setiap hari di Omah Difabel atau di Sekretariat Lingkar Sosial. Baik, Pak Kerta, saya ingin mencoba menyapa salah satu warga yang memanfaatkan fasilitas untuk Posyandu Disabilitas ini. Ya, Ibu Ningsih. Ya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Ya Ibu. Oh, Ibu Ningsih, manfaat apa yang paling besar yang Ibu rasakan dengan adanya Posyandu Disabilitas ini, Bu?
untuk posyandu disabilitas ini, alhamdulillah saya memanjatkan puji syukur karena posyandu disabilitas ini khususnya di Desa Begali sudah terlaksana posyandu disabilitas. Karena pada atau khususnya warga dari Begali, Desa Begali ini sudah merasakan apa manfaat daripada kegiatan disabilitas ini. Khususnya pada anak saya sendiri, Aldi, yang dulunya di rumah itu selalu di rumah hanya membaca koran-koran, melihat gambar-gambar, kemudian melukis, dan di rumah aja. Tapi dengan adanya posyandu disabilitas ini, Aldi sangat senang sekali, dan manfaatnya itu yang pertama, dia itu sudah bisa menceritakan kalau di rumah itu mengenai teman-temannya yang pada waktu disabilitas. Bisa menceritakan nama-namanya, kemudian pada waktu dia mengikuti keterampilan, misalkan ada pembuatan keset, kemudian batik cipratnya, dan pada waktu itu kebetulan saya mendampingi anak saya pada waktu pelatihan batik ciprat. Nah, disitulah dia itu senang sekali. Ibu Ningsih, jadi sudah terasa sekali ya dampak yang dirasakan sebelum dan sudah ke posyandu begitu ya, lebih bisa berinteraksi dengan yang lain. Saya ingin juga ke Pak Kerta lagi nih Pak, memang benar ya Pak, ada layanan antar jemput gratis juga Pak? Ya ada, layanan antar jemput gratis kita bekerja sama dengan PMI Malang, kemudian BMH Malang, juga puskesmas dan rumah sakit jiwa. Jadi ada ambulan-ambulan yang standby di pas posyandu itu. Kita sengaja merangkul mereka karena memang masalah transportasi ini sangat penting. Yang pertama, teman-teman disabilitas itu berhambatan mobilitas. Ini untuk tunadaksa misalnya, atau mungkin tunanetra. Kemudian juga jarak dari tempat posyandu dengan kediaman itu juga ada yang jauh gitu. Jadi memang memerlukan antar. Ya. Baik. Pak Kerta, sebenarnya kan setiap fasilitas kesehatan tentunya harus bisa juga melayani warga disabilitas begitu. Apa yang paling sering dilupakan oleh fasilitas kesehatan? Pelayanan dasar saja untuk saudara-saudara kita yang disabilitas, Pak. Ya, penyandang disabilitas itu memiliki kebutuhan khusus dan layanan yang sering dilupakan adalah kekhususan ini yang belum dilayani. Misalnya seorang tunadaksa atau difabel gerak ya, itu dia memiliki kebutuhan misalnya dari kelainan tangannya atau mungkin kakinya atau punggungnya. Nah, di sini belum ada layanan di tingkat desa ataupun di puskesmas yang melayani masalah itu. Adanya hanya di rumah sakit. Demikian juga teman-teman dengan hambatan berbicara, mereka sebenarnya yang tidak tuli total misalnya atau masih bisa ada sisa pendengaran itu sebenarnya juga bisa melakukan terapi-terapi berbicara, tetapi di sini juga hanya ada di rumah sakit. Nah, itu semuanya berbayar, kecuali yang di cover oleh asuransi, itu pun tidak semuanya di cover. Dan yang paling penting lagi, bahwasanya tidak semua difabel, ini karena stigma masyarakat, mereka tidak semuanya memiliki KTP. Baik. Sehingga di sini punya hambatan untuk mengakses layanan itu. Nah, di sinilah akhirnya peran puskesmas mendekatkan layanan itu. Ya. Baik. Pak Kertaning Tias dan Ibu Wahyu Ningsih, terima kasih sudah berbagi cerita dan informasi kepada kami. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu.